Oke teman, kembali lagi. Ini kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang perkuntutan kita. Ini saya kegiatan mantau jodohan. Kemarin saya mindah di sini ada kurang lebih 10 ekor. Ini mantau, alhamdulillah nggak ada yang kelahi, nggak ada yang hajar menghajar. Cuman ini pemantauannya kenyamanan perkutut kita ya. Jadi setelah kita pindah dan lain-lain, ini kita amati kalau memang nggak ada yang kelahi, nggak ada yang perang kasarannya. Kita pantau perkutut tersebut nyaman atau tidak dalam kandang barunya ya. Untuk memancing birahi itu kadang sering kan teman-teman tanya, Mas, makanan apa untuk ternak supaya cepat produk kan itu. Makanannya ya millet, Mas. Kalau tempat saya ya tetap millet sama pur ayam, bisa dicek di kandang langsung. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupi untuk masalah pengembang biakan. Nggak pakai obat Mas, nggak Mas. Saya alami saja. Saya alami, nggak pakai obat doping untuk peternakan saya. Ya, kalaupun ada doping itu ketika macet dulu sudah saya katakan, saya pakai Vitacik dan X-stimulan itu saya campur, ya saya kasih itu. Tapi kalau tidak ada kendala, ya saya biarkan produk semestinya seperti lumrahnya perkutut biasa. Saya suka yang alami ya. Kalau memang sakit, kendala, perkutut macet dan lain-lain kan sulit produk, itu kan penyakit. Kendala itu harus ditangani. Tapi kalau sudah normal produk, ya biarin produk semau dia. Karena saya yakin yang alami pasti lebih awet. Oke. Ya teman-teman, kalau Anda suka dan video saya bermanfaat, like, subscribe, dan share untuk teman-teman yang sekiranya hobi ataupun ingin beternak perkutut. Bisa belajar bareng, komen-komen di bawah, kita ngobrol santai demi kemajuan peternakan kita. Oke teman, ini kita bahas satu-satu ya, sambil ngobrol santai. Jadi untuk memancing birahi ya, ini baru saya utarakan sekali ini. Untuk memancing birahi perkutut, biasanya saya di kandang ini sambil keluak kelawuk bahasa Jawa ya, sambil kerot seperti layaknya burung perkutut. Contohnya seperti ini. Wah, ini suara saya untuk memancing ketekan perkutut. Ini saya lakukan di kandang peternakan saya. Ini alhamdulillah responnya sangat bagus ya. Ini juga bisa memancing birahi perkutut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya biasanya pakai kutut gacoran lokal alam ya. Dari dulu saya punya perkutut gacoran lokal alam. Intinya apa? Anda bisa buktikan ya. Ketika Anda punya perkutut lokal alam ataupun perkutut yang gacor, crossing pun nggak masalah, tapi yang gacor banget, kasar, intinya saking gacornya taruh di tanah bunyi. Nah, ketika kita punya perkutut yang sering keluar untuk anggungan, itu nanti akan sangat menguntungkan kita. Karena apa? Birahi perkutut tersebut akan memancing perkutut dalam ternakan kita ya. Jadi peternakan kita biranya akan kepancing dengan perkutut tersebut. Ini habis apa? Tadi manggung semua, ini tinggal didis, tengok. Itu tadi habis keluar-keluar, terus didis. Ini tak biasanya setelah didis seperti ini nanti turun makan, baru proses workwear lagi ya. Jadi Anda teliti betul-betul ya. Dalam peternakan itu biasanya perkawinan perkutut itu dominan di di sore hari. Dia di malam hari. Di malam hari itu ya lain lah. kalau perkutut itu biasanya terjadinya perkawinan yang bagus itu di sore hari. Amati, cermati, insya Allah semua akan berhasil ya. Nggak ada usaha itu yang sia-sia. Konsisten saja pada peternakan kita ya. Jangan mudah terprovokasi dengan
bualan di luar. Ya, sering saya utarakan, teman, namanya beternak itu harus punya mentor ya. Punya mentor. Untuk apa, Mas? Karena sepandai-pandainya kita beternak itu pasti akan mengalami masalah. Nah, ketika kita mengalami masalah, itu kita harus cari orang yang bisa menuntun kita betul-betul ya. Cari orang yang bisa memecahkan masalah kita betul-betul, bukan sekedar ngomong 1-2 demi keuntungan pribadi. Jadi saran saya tetap pakai mentor ya. Wah, kambingnya bungok-bungok itu sing duwe teko. Nah, ini perkutut Australia manggung itu. Nah, yang belum pernah dengar suara perkutut Australia itu sebut suaranya. Ini di sini kandang jodohan baru, teman. Nah, itu kelihatannya ada satu pasang yang kurang respect. Nah, naik turun tuh. Nah, yang pojokan sana itu. Tuh, kalau 2 hari 3 hari nanti nggak nyaman, terpaksa saya pindah ya. Jadi kita harus pandai-pandai membaca karakter perkutut kita. Sering saya utarakan, pemahaman terhadap karakter perkutut akan sangat menentukan keberhasilan perkutut kita. Karena apa, teman? Kalau kita tidak bisa mengerti kemauan perkutut kita, ya nggak mungkin perkutut kita bisa nyaman di kandang ya. Kalau perkutut kita tidak nyaman di kandang, ya jangan harap mau produksi ya. Oke, teman, jadi pesan saya, kalau memang Anda mau beternak perkutut, carilah mentor yang bagus. Sebenarnya mentor itu adalah korban, teman. Ya, saya ini maaf untuk teman-teman ya. Maaf tuh teman-teman, ini agak menyinggung tapi nggak masalah lah. Ini saya, teman-teman yang sering main ke rumah saya tetap paham kok dengan karakter saya. Maaf, teman ya. Maaf, ini bukan menyinggung Anda, tapi memang realitanya seperti itu ya, saya omongkan ya. Jadi begini, teman. Sebenarnya mentor itu adalah korban dari yang dimentori kan itu. Bagaimana tidak, dia akan meluangkan waktu yang sekian banyak untuk merespon apa yang jadi keluhan teman-teman. Seorang mentor akan terkuras tenaga dan pikirannya demi menciptakan keberhasilan teman-temannya seperti yang dia alami ya. Mentor itu tidak akan tidak akan mengharap imbalan dari yang dia ajari ya. Mentor itu guru lah. Kalau guru di sekolahan ya jelas kan itu. Kalau guru dalam bisnis biasanya itu ya seperti ini. Saya rasakan ternyata memang berat jadi mentor itu. Tapi ya semua itu dijalani, disyukuri, insya Allah ada hikmahnya semua ya. Kenapa saya bilang mentor itu korban ya? Karena ya itu tadi, dia akan banyak meluangkan waktu untuk mendidik Anda. Kadang ada mentor itu sampai peternakannya sendiri itu terabaikan. Tapi jangan sampai, kalau saya jangan sampai ya. Jadi teman-teman yang WA ataupun inbox dan lain-lain, intinya konsultasi masalah peternakan perkutut, kalau tidak saya balas ya maaf, itu memang kondisi saya lagi repot ya. Jangan harap maklum lah gitu. Karena apa, teman, saya melayani WA inbox tidak 1-2 orang ataupun 10 orang ataupun 20 orang ya. Ya, ada teman-teman dari Sulawesi, Kalimantan ya, tanya-tanya tentang perkutut. Dan itu pun saya juga harus jawab dengan ya sebaik mungkin, karena saya ingin diperlakukan sebaik mungkin. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin diperlakukan orang dengan baik, ya perlakukan mereka dengan baik. Karena apa, teman? Sebenarnya mudah kok hidup itu. Kita mau diperlakukan bagaimana, ya kita harus memperlakukan orang itu bagaimana ya. Kita diperlakukan begini, kita memperlakukan orang tidak baik, tapi kita minta bantuan baik, kan sama saja bohong kan. Sama saja bohong.
Nah, yang terakhir teman, diperhatikan betul-betul. Ini masalah peternakan harus dengan jeli. Kalau Anda memang sudah beternak perkutut saat ini loh ya. Ini perhatian betul-betul yang saya sampaikan terakhir ini. Yaitu ketika Anda beternak perkutut, Anda harus bisa berjualan. Ya. Ingat, ketika Anda beternak perkutut harus bisa berjualan. Jangan mengandalkan orang sekitar 1-2. Harus bisa berjualan langsung ke customer. Ya, customer itu apa? Harus punya customer. Nah, harus bisa jualan, punya customer. Terus saya nggak bisa berjualan mas, ya belajar. Saya dulu juga nggak bisa jualan. Tapi alhamdulillah dengan didikan mentor saya Mas Budi ya bisa berjualan kan itu. Saya tidak punya bakat mas, nggak ada orang itu hidup kok nggak punya bakat ya. Semua punya bakat. Wong kita diciptakan dengan sempurna kok. Orang lain bisa, kenapa kita tidak kan gitu. Kita diciptakan dengan sempurna, harus pede lah gitu. Harus pede, bener-bener pede. Pede sebagainya makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna ya. Harus bisa jualan. Ya. Jualannya bagaimana? Ya kita harus punya customer. Nah, customer itu apa mas? Customer itu pelanggan tetap. Ya. Bagaimana kita bisa punya pelanggan? Ya. Bagaimana kita bisa punya customer? Ya kita harus punya peternakan yang mumpuni, ya kan? Harus punya produkan yang mumpuni. Kalau kita cuma sekedar ternak 1-2 terus kita punya pelanggan, ya lucu malahan kan gitu. Customer ada, buyer ada, visitor ada. Nah, buyer itu apa mas? Buyer itu ya pembeli, ya pembeli yang cuma sekali 2 kali ke tempat kita. Sekali 2 kali ke tempat kita, habis itu nggak kembali lagi. Mungkin belinya memang mau materi kita, ataupun kadang belinya cuma mau melihat kondisi peternakan kita. Ada orang seperti itu, ada saja dalam dunia bisnis ya. Itu namanya buyer. Sedangkan visitor itu apa mas? Visitor itu orang yang ke rumah kita ataupun ke peternakan kita, tetapi dia hanya main saja ya. Jadi orang yang main ke toko ataupun main ke kandang kita, tetapi dia tidak membeli, cuma sekedar main dolan mau lihat kandang kita, itu namanya visitor. Nah, dipahami betul-betul ya. Yang jelas kita harus punya customer, pelanggan tetap lah. Kalau kita sudah punya customer teman, tolong dijaga dengan baik customer tersebut. Karena apa teman? Toko yang besar ya, toko yang besar itu bertahan sampai puluhan tahun itu karena customernya ya, karena pelanggan tetapnya. Kalau tidak punya pelanggan tetap, mustahil dia bisa bertahan lama. Begitupun dengan usaha peternakan perkutut. Ketika kita punya customer, jaga baik-baik, jangan kecewakan dia ya. Makanya kalau setelah beli dari kita tanya sampai rumah, mas bagaimana perkututnya, mas perkututnya sakit atau enggak mas? Kalau beli produkan, mas bagaimana perkututnya, sudah produk apa belum? Ini harus kita tanyakan demi kenyamanan pembeli kita ya. Kecuali kita jualnya ke pengepul, beda lagi kan. Kalau kita jualnya ke pengepul ya di sana mau dijual lagi, kita urusan mereka. Kalau kita, yang saya bahas di sini, ketika kita yang beli itu teman ataupun customer kita yang langganan untuk diternak ya. Perhatikan betul-betul kemauan mereka, maunya apa, kita kasih semampu kita. Oke teman, yang terakhir yaitu tadi kita harus punya, kalau kita beternak perkutut mau langgeng ya, beternak perkutut mau langgeng sampai kapanpun rasanya ya. Beternak perkutut bisa langgeng sampai puluhan tahun ya. Mas kamu ini beternak 3 tahun saja membahas yang segitu ya. Ini teknik ini teknik yang saya pelajari. Jadi kalau mau usaha kita langgeng sampai puluhan tahun, harusnya kita itu pandai-pandai menjaga customer kita ya, pelanggan kita. Kalau pelanggan kita banyak, insya Allah kita akan
bertahan lama dalam usaha tersebut. Tapi kalau customer kita 1-2 dan itu pun sering kita bohongin, ya maaf, tinggal menunggu harinya jatuhnya kita kapan kita. Nah, itu mulai nguar teman, penjodohan kemarin. Ya, itu tadi teman-teman membahas tentang peternakan perkutut di sore hari ini. Nah, semoga saja ini tadi yang kita bahas bisa memberi motivasi ke teman-teman, bisa untuk referensi teman-teman dalam menyikapi peternakan perkutut. Jadi peternak perkutut itu tidak ya asalnya beternak saja. Kalau produk itu ya tetap kita memikirkan bagaimana penjualan, mosok tidak memikirkan kan gitu. Kalau kita mentalnya mental pekerja saja ya nggak masalah, kita ternak jual habis kan gitu. Tapi kalau kita mikirnya jangka panjang, yang itu tadi harus diperhatikan ya, kita harus bisa jualan ya, kita harus punya customer ya. Oke, yang terakhir ya, terakhir terus mas biar nggak selesai kita ngobrol saja ya, nyantai demi kemajuan peternakan kita teman. Ini pun juga pengalaman saya. Yang terakhir, kita harus punya visi misi dan siap menerima kritikan pedas dari mentor kita. Ini yang sering takluknya seorang peternak di sini. Dia tidak mau menerima kritikan. Wah, sudah ternak lama kok dibilangin lagi. Ini akan mengganggu pola pikir kita ya. Peternak yang bagus itu akan menerima kritikan dari siapapun. Dia tidak peduli, yang penting demi kemajuan peternakan dia akan pakai ya. Itu mental peternak yang bagus ya. Kita punya visi misi ya, kita punya visi misi. Visi kita apa, misi kita apa. Jadi jangan asal peternak. Kalau Anda cuma ternak ikut-ikutan, yang rame ini ternak ini, aku mau ternak ini saja lah yang cepat laku. Ini nanti Anda juga akan ikut-ikutan juga. Ketika yang Anda ikuti itu bingung, Anda juga ikut bingung ya. Jadi peternak itu harus punya prinsip, punya visi, punya misi. Prinsipnya bagaimana ya, targetnya bagaimana. Kalau Anda sekedar ikut-ikutan ya maaf, nanti akan Anda jatuhnya akan mengikut yang lain kan. Namanya ikut orang ya, ikut orang. Kalau orangnya jatuh ke jurang kan kita otomatis kan ikut kan gitu. Nggak mungkin nggak kan gitu. Tapi kalau kita punya prinsip ya, kita paham dengan kelebihan kita ya, kita tidak akan minder teman. Banyaknya kompetitor itu tidak akan mempengaruhi peternakan kita. Misalnya gini ya, kita ternak perkutut muka, banyak yang ternak muka, akhirnya muka jatuh banting harga. Ini sudah jadi rahasia umum di Indonesia. Itu persaingan dagang kompetitor itu handalannya handalannya itu banting harga, sudah jadi rahasia umum. Coba Anda perhatikan pengusaha-pengusaha di luar, enggak teman, ada teknik-teknik persaingan dagang kompetitor itu tanpa harus menjatuhkan harga. Itu ada caranya. Bagaimana mas? Ya satu, jaga kualitas Anda ya, istilahnya perkutut muka-muka. Kalau perkutut muka sama muka seperti yang saya sampaikan di dalam video tadi ya, tadi yang saya upload yang sana-sana tadi, perkutut muka krem tadi, itu bisa dilihat di video yang lalu. Itu Anda bisa lihat. Jadi perkutut muka sama muka di tempat saya sama tempat A ataupun tempat B ataupun tempat C itu mungkin beda harganya. Kemarin teman bilang ini di sana cuma harga 200. Saya bilang lagi, ini saya jual induan muka dengan muka bisa harga 2,5 juta mas. Kok bisa mas? Karena anaknya keluar udan mas ya. Bisa saja saya jual cuma ini dan cuma supaya di sana cuma laku 800 mas pasang, padahal itu dewasa mas. Yaitu anaknya kan bagaimana kan gitu, bisa keluar apa saja. Nah ini harus diperhatikan betul-betul. Jadi jangan seorang peternak perkutut warna itu harus pandai-pandai betul untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Karena ketika kita salah ngomong, salah persepsi, itu akan merusak citra kita. Kalau citra kita rusak, akhirnya kita pun akan dikucilkan dari peternak-peternak besar. Karena apa? Kita sering ngomongin kejelekan orang ya. Ingat teman,
nggak ada kesuksesan itu dengan menjelekkan kompetitor lain ya. Istilahnya saya mau sukses kok menjelekkan peternak si A si B, ini juga nggak akan sukses. Sukses pun nggak akan barokah. Saya yakin itu ya. Saya yakin sukses pun nggak akan barokah. Nggak barokahnya gimana Mas? Ya ada saja ya. Sukses yang barokah itu yang sukses yang bisa mengayomi sekitarnya ya. Alhamdulillah dengan kesuksesan Anda, istilahnya Anda jadi donatur ya kan? Nah, tetangga Anda dapat sodakoan dari usaha Anda. Nah, tetangga Anda bisa ikut mencicipi hasil dari keringat Anda karena Anda bersedekah, karena Anda menzakati apa yang Anda jual ya teman. Jangan lupa zakati harta Anda, karena apa, usaha apapun kalau itu tidak disakati akan kurang berkah teman ya, karena harta kita yang paling indah itu harta yang kita sedekahkan untuk orang lain. Oke teman, ini saya tutup. Sekian dari saya, pemantauan kandang di sore hari, pembahasan tentang peternakan. Semoga bisa membantu teman-teman untuk edukasi, untuk referensi dalam peternakan perkutut kokar warna, sehingga maju sukses sesuai harapan teman-teman. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Salam dari Han Mawi, nging kutut sopoy patut. Salam sukses mulia teman.